Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi untuk teman-teman pejuang ASN yang akan mengikuti seleksi tahun 2021, baik P3K ataupun CPNS. Dan di video kali ini kita akan belajar sama-sama untuk materi SKD, Seleksi Kemampuan Dasar, untuk paket bidang TIU, yaitu berupa baris dan deret. Oke, bagi teman-teman silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis dan mungkin kertas untuk menghitung, karena kita akan belajar dan berhubungan dengan penghitungan angka ataupun huruf. Dan sedikit informasi untuk soal TIU berupa baris dan deret ini, teman-teman hanya cukup mencari pola yang sama karena yang ditanyakan adalah pola yang konsisten. Artinya angka atau huruf apa yang akan muncul pada baris ataupun deret yang ditanyakan. Oke, nah sekarang kita masuk di soal yang pertama. Ya, di sini ada angka 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira polanya seperti apa ya? Nah, coba teman-teman jawab. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada angka yang diulang-ulang. Coba kita lihat, ada angka 5, 6, 7. Ya, angka ini diulang. Kemudian ada lagi 5, 6, 7, 8. Di barisan yang berikutnya ada 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, kira-kira angka yang muncul berikutnya, angka berapa ya? Apakah 5, 6, 7, 6, 9, 10, 12, 9, 10, 9? Ya, angka yang muncul berikutnya adalah 5, 6. Lanjut di soal berikutnya. Ada angka 11, 99, 77, 12, 100, 78, 13, dan angka berapa yang berikutnya akan muncul? Coba teman-teman tebak. Ya, teman-teman coba perhatikan. Oke, ada angka yang jika ada soal yang seperti ini, teman-teman lihat untuk angka yang berdekatan. Ya, coba lihat angka yang berdekatan. Angka berapa yang berdekatan? Angka yang berdekatan di sini ada angka 77 dan 78. Yaitu polanya adalah ditambah 1. Kemudian, di sini juga ada angka 11 dan 12. Polanya juga ditambah 1. Angka 99 ke 100. Polanya juga ditambah 1. Berarti dia lompat berapa angka? Misalnya dari 11 ke 12, dia lompat 2 angka. Dari 99 ke 100, dia lompat 2 angka. Dari 77 ke 78, dia lompat 2 angka. Oke, berarti untuk 12 juga lompat 2 angka, yaitu ke angka 13. Ada penambahan 1. Sehingga untuk angka yang di sini adalah hasil dari lompatan 2 kali dari angka 100. Sehingga 100 ada penambahan 1. Oke, ada penambahan 1. Dan kemudian angka 78 kita lompat 2 kali di sini dan di sini, sehingga munculnya di sini ditambah 1. Sehingga di sini ada 79. Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar adalah 101 ke 79. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut di soal yang keempat. Ada angka 1, 2, 4, 8, 16, titik-titik dan titik-titik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk jenis soal barisan dan deret ini, teman-teman bisa mengotak-atik gitu ya, antara penjumlahan ataupun operasi pembagian, atau penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, kalau di sini kita lihat, ini coba kita lakukan perkalian ya. 1 ke 2 itu dikalikan 2, benar. 2 ke 4 itu juga dikalikan 2. 4 ke 8 juga dikalikan 2. Nah, dari sini udah kelihatan nih bahwa pola ini semuanya dikalikan 2. Pokoknya teman-teman kalau sekiranya ada 3 sampai 4 deret yang udah konsisten, maka deret itu sudah dipastikan sesuai dengan operasinya. Jadi kalau di sini sudah ada 3 kali barisan ya, dan semuanya dikalikan 2, maka kemungkinan berikutnya juga dikalikan 2. Dikalikan 2. Maka 16 juga dikalikan 2. Berapa? 32. Dan 32 dikalikan 2. Sehingga hasilnya iya 64. Jadi jawabannya yang E.
32, dan 64. Nah, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya nih, teman-teman. Di soal yang kelima ya. 2, 7, 9, 12, 15, dan titik-titik. Kira-kira nih, ada penjumlahan atau perkalian atau pengurangan? Coba teman-teman mengotak-atik terlebih dahulu. Nah, coba kita bahas. Kalau kita lihat di sini, ada angka 5, 7, 10, 12, 15. Kira-kira angka yang bisa konsisten itu berapa ya? Ya, kalau kita lihat di sini ada angka 5 ke angka 10. Angka 10 juga konsisten dengan 15, yaitu ditambahkan 5, betul. Ya, ditambahkan 5. Dan kalau kita lihat di sini 7 ke 12, itu angkanya juga ditambahkan 5. Maka kalau udah 3 begini berarti yang berikutnya juga konsisten. Maka 12 ke angka yang ditanyakan itu juga ditambahkan 5. Sehingga 12 ditambahkan 5 sama dengan 17. Maka jawabannya yang E. Kita lanjut di soal yang ke-6. Di soal yang ke-6 ini ada angka 99, 94, 96, 91, 93, 88, dan 90. Nah, kalau kita lihat di sini, ada pengurangan sepertinya ya. Ada pengurangan antara 99 ke 94, 96, 91, 93, 88, dan 90. Kira-kira polanya bagaimana ya? Nah, kalau lihat di sini, teman-teman bisa lihat bahwa antara 99 ke 96 ini ada pengurangan sebanyak 3 angka. Begitu juga dengan 96 melewati 91 dan berada di 93, itu juga ada pengurangan 3 angka. Dan ternyata lagi-lagi antara 93 lompat 1 angka dan berada di 90, ini juga ada pengurangan 3. Nah, untuk yang berikutnya 94 ke 91, ini ada pengurangan 3 juga. Nah, jadi bisa dipastikan nih bahwa semuanya dikurang 3 dengan melompat 1 angka. Coba kita hitung 91 melompati 93 berada di 88, maka hasilnya juga dikurangi 3. Maka yang ditanyakan di sini itu hasil pengurangan dari 88 dikurang 3. Ya. Dikurang 3. Berapa? Betul, 85. Jadi jawabannya yang B, 85. Gampang kan? Yuk kita lanjut di soal yang ke-8. Di soal ke-8 ini ada angka 1,5, kemudian 3, kemudian ada angka yang ditanyakan, ada 2 angka yang ditanyakan, kemudian angka 24 dan 48. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa operasi ini teman-teman bisa mencoba untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau di sini kita lihat antara 1,5 ke 3 itu kira-kira diapakan? Iya, benar, dikalikan 2. Nah, kalau kita lihat di angka yang diketahui yang terakhir, 24 ke 48, itu juga dikalikan 2. Maka, di sini pun juga kemungkinan besar akan dikalikan 2. Ya, jadi 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya yang D. 6 dan 12. Sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada angka 3, 8, 14, 21, 29, dan 38. Kalau teman-teman lihat di sini, angkanya semakin bertambah atau semakin berkurang. Kalau semakin bertambah, maka kemungkinannya ditambah ataupun dikali, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Coba kita tambahkan 3 ke 8. Ada penambahan berapa? Ada penambahan 5, betul. 8 ke 14. Ada penambahan sebanyak? Iya, ada penambahan sebanyak 6 angka. Oh, ada 5, 6. Kira-kira apakah berikutnya akan 7? Kita coba di sini. Ya. 5, 6, kemudian di sini 14 ke 21. Ternyata dia juga ditambahkan 7. Maka polanya konsisten, yaitu ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Gitu ya. Maka 21 ke 29 ada penambahan 8. 29 ke 38 ada penambahan 9. Maka yang berikutnya adalah penambahan 10 angka. Ya.
Berapa 38 ditambah 10? Ya, jawabannya adalah 48. Lalu yang terakhir, yang ditanyakan terakhir, kita coba untuk penambahan. Iya, penambahan 11. 48 ditambah 11. Jawabannya adalah 59. Maka ditemukan bahwa yang ditanyakan adalah 48 dan 59. Maka jawabannya yang A. Next, di soal yang ke-10. Oke. Ada angka 9, 9, 9. Ada angka 6, 9, dan 3. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah dua angka terakhir ini. Oke. Teman-teman lihat di sini. Kalau seperti ini, teman-teman bisa mencoba untuk melompati barisan yang berikutnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. 9, kita lompati ke 9. Dia ada penambahan atau pengurangan? Iya, ada penambahan 0. Atau dikurang 0 juga. Dan ternyata antara 9 kita lompati 1 di angka 6 di sini, sehingga di angka 9 lagi juga ditambah 0 atau tidak ditambahkan apapun. Sehingga berikutnya, ya kalau dari 9 ke melompati angka 3 di sini, kemungkinan dia juga tidak ditambahkan angka apapun. Maka di sini kira-kira adalah 9. Nah, kalau dari jawaban A, B, C, D, E yang merupakan jawaban yang pertama 9 itu di jawaban yang C. Tapi coba kita operasikan untuk barisan yang terakhir yang ditanyakan, ya. Nah, di barisan terakhir 9 ke 6 kita lompati 1, ini ada pengurangan. Pengurangan sebanyak betul 3 angka. Dan untuk yang berikutnya konsisten lagi, yaitu dikurangi 3. Maka untuk angka yang terakhir itu juga hasil lompatan dari 3, 9 ke angka ini. Dikurang berapa? Dikurang 3. Maka 3 dikurang 3 hasilnya 0. Dan jawabannya adalah 9 dan juga 0. Yang C. Kita lanjut di soal yang ke-11. Ada angka 625, 1296. Ada angka 25, ada 36 dan angka 5. Ya, teman-teman coba lihat. Teman-teman pasti tahu bahwa 625, 1296, kemudian ada angka 25, ada 36. Ini adalah hasil perpangkatan 2 atau kuadrat. Ya. 625 ini hasil perpangkatan 2. Dari angka berapa? Dari angka 25, betul. Maka coba teman-teman yang 1296. Ini hasil perpangkatan dari, ya betul, dari 36. Yang 25 pasti tahu teman-teman ya, bahwa 25 ini akar kuadrat dari angka 5. Begitu juga dengan 36. Oke, 36 ini akar dari, akar dari 6. Maka kalau kita lihat di sini, 25, 625 ke 25, 1296 ke angka 36, ya. Maka 25 ini adalah akar dari sini ya, angka 5. Dan di sini adalah akar dari 36. Maka jawabannya yang C, yang angka 6. Oke, sekarang di soal yang terakhir, soal nomor 12. Ada angka 50, 40, 100, 90, dan 50. Nah, teman-teman lihat, di sini ada angka 50, kemudian angka 40, 100, 90, dan 50. Kalau teman-teman lihat di sini, ada angka yang dilompati, ya, kayak tadi, lompat 1, 40 ke 90. Ini diapakan? Dioperasikan dengan penjumlahan, yaitu dijumlah 50 atau ditambah 50. Berikutnya, dari angka 100 ke angka 50 ini juga dikurang 50. Nah, berarti ada dua operasi, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, kita lihat di sini 50 ke 100 ini dijumlah atau ditambah 50. Dari 100 ke 50 dikurang 50. 40 ke 90 ditambah 50. Ya. Dan kalau di sini berarti hasil dari 90. Ya, 90 diapakan? Dijumlahkan juga. Ya, karena polanya dijumlahkan, dikurangi, dijumlahkan, dikurangi, dijumlahkan, dikurangi. Maka ini juga ditambah 50. Sehingga 90 ditambah 50. Hasilnya adalah ya 140. Jawabannya yang A. Gimana teman-teman? Mudah ya?
Oke, di next video nanti kita akan sambung lagi untuk barisan dan deret. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol like, subscribe, dan silakan aktifkan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video baru. Jangan lupa tonton video-video lain, karena kita akan banyak belajar untuk persiapan ASN tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.